Memberi itu kita butuhkan di dalam persoalan-persoalan keluarga. Jadi musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia sebenarnya. Jadi Allah sudah memberikan contoh, kita itu disuruh musyawarah semuanya. Jadi GERD ini adalah emosional di dalam keluarga, marahnya kuat. Marah kuat itu macam-macam, bisa dari genetik, mamanya ayahnya emosional, ibunya biasa, kemudian punya anak cewek emosional kayak ayahnya. Ini berantem terus sama ayahnya. Nah ini nanti insya Allah bisa kena GERD perut. Ya itu satu, emosional marah dengan orang tua itu nomor satu. Karena sama orang lain jarang. Karena kalau dia berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi, kalau nggak nyaman kan pergi dia pasti. Iya benar. Tapi kalau dengan orang tua kan dia nyaman nggak nyaman itu kan dia pulang pasti. Iya. Ada sih sebenarnya kalau lagi nggak nyaman sama orang tuanya nggak mau pulang ada. Beberapa hari gitu. Sampai umpamanya ibunya itu nyari. Masya Allah. Tung kamu itu pulang kayak atau gitu. Uang bekalnya habis pulang. Iya, uang bekalnya habis. Habis buat apa? Sekolah kagak gitu ya. Apa tuh? Habis buat miring-miring nanti ya. Jadi GERD nomor satu adalah emosional, marah yang kuat di dalam keluarga, entah sama ibu, entah sama ayah. Itu akan muncul lebih mudah kalau ayah atau ibunya punya ilmu. Wih, ilmu gimana itu? Ilmu aja, ilmu yang ayahnya. Kan biasanya orang-orang zaman sekarang atau zaman kemarin-kemarin tuh kalau nggak punya ilmu nggak laki gitu loh. Kalau nggak punya ilmu kebal nggak laki gitu. Kalau nggak punya ilmu keselamatan kurang gentle, kurang pede, pelet misalnya gitu. Iya, bukan. Kan kadang-kadang gitu tuh ada juga tuh ya. Kan termasuk ilmu itu Pak. Saya emang nggak bicarain pelet tuh. Kadang-kadang titit ya gitu tuh. Itu memeletkan diri kalau gitu. Jadi ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk menyerang. Umpamanya bapaknya ini yang sering saya lihat di TV-TV itu ada orang yang, atau di YouTube ada orang yang bisa menghilangkan jin. Nah ini dia punya ilmu menyerang. Oh itu ilmu menyerang. Ya itu ilmu penyerang dia punya. Ya. Nah kalau sudah dia punya, mau pakai apa? Amalan-amalan sama. Wah ini saya baca, umpamanya ini yang saya dengar di situ. Kulu geni, hancur ini jin. Nah dia punya ilmu menyerang. Atau bacain ilmu untuk menyerang jin, dia punya ilmu untuk nyerang sebenarnya. Dan ini nggak tahu kalau mamanya dia punya anak yang jengkel sama orang tuanya. Ini kejengkelan ini walaupun disimpan, dia nggak ngomong, marah itu kan kebaca sama ilmunya. Sama ilmunya bapaknya atau ilmunya ibunya. Ini ilmunya tahu si anak ini marah sama empunya ilmu, dia nyerang langsung masuk. Jadi tidak bisa dikontrol itu ilmu. Tidak bisa, ilmu bisa ngontrol. Kata siapa? Orang yang punya ilmu bohong. Kalau saya cerita bohong, dia nggak bisa ngontrol ilmunya. Wih, bahaya. Nah, iya, wong dia keselamatan aja minta ilmunya, mau ngontrol apaan? Oh iya. Kamu itu umpamanya minta sesuatu sama saya. Loh kamu kok mau ngontrol saya gimana? Oh iya, enggak mungkin sih? Ya. Iya benar ya. Hah? Lah kan gitu. Itu orang yang punya ilmu katanya bisa ngontrol ilmunya itu bohong itu. Bener sih. Ya gimana? Iya, ya kan tadi saya kasih gambaran yang gampang. Kamu itu minta sesuatu sama saya. Iya. Ini saya ilmu nih. Iya bener. Samatin. Suatu ketika kamu ngontrol saya, lah saya kan ketawa. Marah ya jadinya. Lah kamu itu dikit-dikit minta aku. Kamu anggap aku itu Tuhanmu, kok kamu itu mau ngontrol aku gimana? Kan gitu. Jadi itu kalau ada orang seperti itu, aku bisa ngontrol ilmunya bohong. Ya. Karena kebanyakan seperti pasien yang punya ilmu itu minta dirontokkan karena sudah bermasalah di dalam keluarganya. Wih. Nah ini yang menjadi GERD lebih cepat. Jadi kalau anak baru marah sama orang tuanya, sekali langsung GERD, itu orang tuanya punya ilmu. Insya Allah langsung saya bisa merinci bahwa orang tuanya punya ilmu. Karena ilmunya yang nyerang anaknya dan nggak mau keluar ilmu itu. Maksudnya ilmu itu masuk tapi di dalam tubuh orang tuanya masih ada juga gitu. Ada, hanya nyerang anak buahnya. Pecah-pecah gitu. Iya, kan anak buahnya yang nyerang. Seperti itu. Kan pura-puranya itu komandonya itu
di tubuh bapaknya. Anak kena itu, yang kena itu ibu-ibu. Dia waktu dulu momennya emosional dengan suaminya kan gitu ya. Kemudian dia mendengar melihat acara kita, oh nggak boleh ya emosional. Oh berarti emosional harus ditata, dirapikan, tidak diumbar. Sering berpikir yang lebih jauh tentang kalau mau marah umpamanya. Nah dari situlah mulai dia itu mendapatkan hidayah oleh Allah Ta'ala. Pada saat mendapatkan hidayah itu dia mencoba istighfar, mohon ampun terus-menerus. GERD-nya memang nggak keluar. Tapi tidak memberikan reaksi gitu. Nggak memberikan reaksi memang. Dan juga nggak hilang. Nggak hilang juga, dia ada di situ. Karena dia tertib sudah, nggak emosional, nggak ini. Nah, suatu ketika kalau dia nggak terusik, jadi dia bisa. Kemudian kalau suatu ketika dia terusik emosionalnya, entah momennya kalau dia itu punya anaknya sudah mulai gede, jengkelin, nah dia terpancing lagi, nah ini muncul lagi. Karena memang itu dilarang, marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai Allah itu memberikan gambaran istilahnya la tatab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu benar-benar itu harus kita pikirkan, dan bagaimana kita itu belajar tidak marah di setiap keadaan kehidupan kita. Inilah yang harus kita kerjakan. Jadi hadis atau ayat-ayat Quran itu harus kita pakai, nggak hanya cuma kita apalin aja. Makanya Allah menyuruh lintalahum, artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini perintah Allah sebenarnya. Ini adalah sunnah yang harus dikerjakan setiap saat oleh semua orang, semua manusia, nggak cuma muslim saja. Kemudian kalau ada masalah itu menjadikan kita terpancing atau kita didolimi sama orang lain, Allah menyuruh lagi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi sebagai seorang muslim, kalau kita didolimi, kita nomor satu memaafkan kesalahan mereka. Loh itu berarti takut Ustaz? Enggak takut, saya hanya mengikuti perintah Allah. Kalau saya mengikuti nafsu saya selesaikan orang itu. Tapi karena saya mengikuti perintah Allah Ta'ala, saya enggak, saya mending memaafkan aja. Nah inilah kita belajar taat kepada Allah Ta'ala. Bukan berani kita takut, enggak. Dan juga bukan berani terus ngancam-ngancam orang, semua orang diomongin, dia kelihatan marah biar kelihatan pemberani. Lucu kalau itu orang muslim jadi lucu. Gitu. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini tuntunan dari Allah yang sudah dikerjakan menjadi sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain itu apa? Yang lebih tinggi, lebih yang tidak mengenakan bagi seorang yang kita ditolimi, apa? Kita diminta untuk mendoakan orang yang berbuat zalim kepada kita. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah. Itu sulit. Kira-kira Pemberani, lucu kalau itu orang muslim jadi lucu. Gitu. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini tuntunan dari Allah yang sudah dikerjakan menjadi sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selain itu apa? Yang lebih tinggi, lebih yang tidak mengenakan bagi seorang yang kita ditolimi, apa? Kita diminta untuk mendoakan orang yang berbuat zalim kepada kita. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah. Itu sulit. Kira-kira yang kayak seperti apa kata-kata mohonkan ampunnya itu Pak Ustaz? Ya, mohonkan ampun itu gini, mamanya aku istrimu, mamanya. Ini aku doa, ya Allah ampunilah dosa-dosa suamiku yang dulu sering melakukan dan omongannya kepada saya, dan omongannya kepada anak-anak, dan menjadi itu ampuni dosa suami saya. Ampuni dosa suami saya ya Allah. Ampuni dosa suami saya, baru muji Allah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, serahkan pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi memohonkan ampun ya seperti itu. Ya, kalau Haji C juga mau doain istrinya, doain. Kalau Haji C kan cinta banget sama istrinya, ya didoakan. Alhamdulillah. Iya, apa doanya? Ustaz, saya pernah melihat orang sakit GERD, Ustaz. Ya Allah, itu kata dia bilang, seolah-olah nih tenggorokan tuh tidak ada lubangnya. Kunci. Makanannya nelen, sakit, napas juga susah. Itu udah seperti orang mau mati gitu. Padahal saya belum tahu kayak apa mati. Tapi kelihatan kelojotannya itu ya. Gitu. Masya Allah. Iya, kalau ini tadi masih di perut nih ya. Ini masih di perut nih. Kemudian kalau sampai naik sampai ulu hati, dada panas. Nah, itu sebenarnya proses dari makhluk sebenarnya. Oh, Saya tetap harus menceritakan bahwa itu makhluk, yaitu jin, entah itu dari sihir, entah itu ilmu dari orang tuanya yang menyerang dia, entah itu ilmu dari mantannya, mantan pacar yang nggak jadi nikah, itu kan marah. Iya, banyak lah seperti itu di Indonesia, itu banyak sekali. Nah, itu masuk GERD. Kemudian kalau memang orangnya emosional, orang emosional itu kan ada masalah langsung langsung wah gitu. Cepat tersinggung lah. Nah, kalau itu muncul terus-menerus, dosanya itu kan di hadapan Allah Ta'ala jelas. Dosa mulut, karena nggak bisa menjaga mulutnya. Tenggorokan itu untuk mengeluarkan suara, nada keras, kenceng. Kemudian perut itu nggak mau tahu istilahnya sudah. Apa saja diomongin. Nah, makanya di situ GERD itu akan kolaborasi antara nanti di perut, ulu hati, dada, tenggorokan. Kalau sudah sampai di sini, ada beberapa hal. Orangnya bisa aja kalau marah diam, tapi dia emosional soalnya, tapi diam. Nah, yang temennya Haji C, coba dia mata-mati. Kalau dia marahnya kelihatan diam atau kelihatan dia nggak jarang marah. Nah, itu maksud saya. marahnya meledak-meledak. Nah, kan sama. Dia emosional sebenarnya. Nah, diemnya itu ada. Nah, diem itu yang mengunci di sini. Jadi bisa aja kalau dia di luar itu marah meledak, sama istrinya marah itu gini. Jadi diem istilahnya. Tapi marah menyimpan. Nah, itu nanti yang mengunci di tenggorokan. Makanya tidak boleh, makanya semua unsur kemarahan, emosi, ego, arogan itu dilebur dalam satu ayat, wasawirhum fil amri, musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Ya, seperti itu. Jadi GERD yang di sini memang marah itu meledak, ini itu kan kunci di sini. Jadi nada suara tinggi itu kan otot-ototnya bergerak. Seperti itu. Nanti juga makhluk itu di sini, entah itu sihir, entah itu ilmu orang tuanya dulu yang dia marah, ini naik. Nah, itu juga atas izin Allah. Atas izin Allah. Kenapa? Dia kena sihir pun atas izin Allah, karena dia masih banyak dosa sehingga dia kena sihir. Atau dia karena banyak dosa atau salah atau dosa atau marah pada orang tuanya waktu dia itu remaja, ya ilmunya orang tua nyerang. Sebenarnya ilmunya nyerang itu atas izin Allah agar orang tuanya itu paham. Ilmumu itu sebenarnya itu malah nggak ada manfaatnya, menjadi mudarat, itu termasuk anakmu yang memang jengkel karena perbuatan kamu, di mana perbuatan kamu sendiri itu ya salah, sehingga anakmu kena. Sebenarnya kalau menurut saya, anak yang seperti itu buat peringatan bagi orang tuanya, karena dia masih banyak dosa sehingga dia kena sihir, atau dia karena banyak dosa atau salah atau dosa atau marah pada orang tuanya waktu dia itu remaja, ya ilmunya orang tua nyerang. Sebenarnya ilmunya nyerang itu atas izin Allah agar orang tuanya itu paham. Ilmumu itu sebenarnya itu malah nggak ada manfaatnya, menjadi mudarat, itu termasuk anakmu yang memang jengkel karena perbuatan kamu, di mana perbuatan kamu sendiri itu ya salah, sehingga anakmu kena. Sebenarnya kalau menurut saya, anak yang seperti itu buat peringatan bagi orang tuanya. Cuma orang tua mana, orang tua muslim mana yang tahu bahwa musibah itu disebabkan dari buah tangannya sendiri? Nggak ada yang tahu. Kalaupun ada tahu, teori. Kenapa saya bilang teori? Karena orang muslim tersebut yang hobinya berbicara seperti itu, kalau dia kena sakit nggak mau ngakuin kalau dia itu
dosa. Nggak mau dia pasti. Makanya dia tetap masuk ke kategori berpaling. Dia termasuk muslim yang berpaling kepada ayat-ayat Allah. Dan kita yang tahu juga kayaknya sungkan juga memberitahunya Ustadznya. Iya, karena dia merasa pandai. Ya merasa pandai gimana? Ya cuma diem aja. Ya biar dia nanti ngerasain nanti kalau sudah di akhirat gimana lagi. Ya petunjuk-petunjuk itu sudah banyak diketahui. Kalau sekarang itu ya dari YouTube dengan banyak. Jadi itu yang akan menjadikan seorang itu lebih dewasa di hadapan Allah dan lebih islami, belajar untuk bijak, memahami ayat-ayat Quran. Tidak cuma memahami aja, dikerjakan, diketahui. Mamanya tadi ketahui GERD itu dari mana? Dari emosi, dari marah di dalam keluarga awalnya. Nah, kalau sudah itu, ayat itu kan sudah masuk. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, musibah itu dari buah tangan kita, berarti maksudnya ini adalah dosa kita. Jadi musibah itu bukan dari amal soleh kita, bukan. Tapi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dari dosa kita. Nah, kalau dari dosa kita, berarti kita nanti mohonnya itu adalah ampunan. Karena kita sering lalai. Mohon ampun kepada Allah pun nggak pernah fokus di titik itu. Seperti itu. Makanya kalau GERD itu adalah sesuatu di makhluk di sini, kemudian naik di ulu hati, kaku hati, naik di dada, panas semua dadanya, dia marah, mengunci di sini, marahnya dengan tekanan. Seperti itu, insya Allah. Jadi kalau seperti itu sudah, nanti tinggal dimohonkan kepada Allah Ta'ala ampunan. Ya Allah, jika GERD saya disebabkan karena emosional saya kepada keluarga saya, pada siapa? Bisa pada suami, bisa pada istri, bisa pada orang tua, bisa pada mertua, bisa satu. Kemudian kaku hati, ulu hati, ini kaku hati kita, nggak mau mendengarkan masukan. Kemudian dari marah saya, di dada itu marah. Dari marah yang saya keluarkan melalui lisan saya di sini. Jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ini bagi yang sudah dewasa. Jelas, ini jelas. Doa kepada Allah Ta'ala dan berjanji pada Allah jangan diulang. Berjanji pada Allah, saya nggak mau ulang. Ya Allah, saya belajar mau jadi orang yang soleh. Berjanjilah pada Allah Ta'ala, kemudian belajar untuk tidak mengulang. Insya Allah GERD itu nanti melandai itu menurun. Kalau memang itu, ini kok GERD-nya belum hilang, padahal sudah doa 3 bulan belum hilang, berarti ada sihir. Itu harus pintar memikirkan seperti itu. Sihir, doakan untuk sihir. Gimana caranya? Ya kalau ada mantra sihir, mohon kepada Allah Ta'ala dihancurkan, karena kita nggak punya ilmu. Betul. Mantra sihir di dalam tubuh kita itu gaib, jadi kita nggak ngerti. Serahkan yang maha gaib, yaitu Allah. Ya Allah, jika ada sihir dalam tubuhku, jika mereka masukkan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim. Jika ada mantra sihir masuk dalam tubuhku, aku mohon padamu hancurkan mantra sihirnya, ya Allah. Amin. Hancurkan mantra sihirnya, amin. Muji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian ya hancurkan mantra-mantranya yang kita tidak tampak, tidak bisa melihat. Ya Allah, aku hanya mohon kekuatanmu, hancurkan. Ya Allah, aku mohon ridhomu, hancurkan. Ya Allah, muji Allah lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kalau dukunnya atau orang yang mengirim, didoakan agar dukun